Yesus Kristus ini adalah salah satu tokoh atau bahkan satu-satunya tokoh di dunia yang kontroversial. Tidak ada tokoh di dunia ini yang setelah 2000 tahun kehidupannya orang masih berdebat tentang dia. Coba tanya nabi mana atau ahli sejarah manapun atau filsuf manapun yang orang memperdebatkan dia sampai 2000 tahun. Tidak ada selain Yesus Kristus. Nah, itu banyak pendapat. Sebagian agama mengatakan dia cuma nabi. Yang lain mengatakan bahwa dia itu adalah malaikat. Yang lain mengatakan bahwa dia adalah guru. Tapi bedanya adalah orang Kristen percaya dia adalah Tuhan dan Allah. Dan juga dia itu adalah juru selamat. Soal dia Tuhan dan Allah saya tidak usah ulangi lagi karena tadi saya sudah jelaskan. Tapi soal dia adalah juru selamat dan penebus dosa. Ini salah satu keunikan Kristen yang tidak ada di dalam agama manapun juga. Semua agama berpikir kalau manusia berdosa dia harus tanggung dosanya. Dia harus bayar dosanya sendiri. Hanya kekristenan yang punya konsep penebusan dosa. Penebusan. Perasaan gue datang ke sini gue juga buat banyak dosa. Gue tinggal duduk terus habis itu penebusan kan. Lama-lama itu kita ini iman kan makin we go the wrong way somehow. Karena there's two sides of the coins gitu. Your side you say penebusan it's good. Yes. It's right. But on the other side apa yang ditebus? Dosa. Dosa kan? Iya. Berarti kalau dosa gue ditebus gue gak pernah nebus lagi dong. Bulan depan tebus lagi. Tapi cukup ke gereja kan? Iya. And it's done, iya. Right? Nah, makanya udah ditebus. Terus setiap bulan kan itu kan perjamuan kudus kan? Iya, perjamuan kudus. Itu kan ditebus lagi. Tebus lagi. Jadi seberapapun dosa kita akan ditebus dengan sistem yang very simple, very itu. But I see it's wrong gitu loh. Because me personally, aku tuh jadi orang yang very combative. I use my reason, my logic untuk solve everything. Everything, even the bad things, itu punya explanation why it's valid untuk dilakukan. Dan aku melakukan itu. Itu kenapa aku capek melihat inner side ya. Semakin saya di inner side, semakin saya masuk ke konsep bahwa kita percaya penebusan kokal, penebusannya bersih. Semuanya yang penting kita berhidup beriman, suci, kudus segala. Menurut saya, kalau saya naik ke mimbar, saya penyembahan segala, it's holy, suci, kudus, lain-lain. Dan juga kita ajarkan seperti begitu gitu loh. Itu kan penyembahan tertinggi kita. We give sacrifice secara nyata, my time, my effort, even money. To explore my skills kan. Itu kan tidak church didn't provide us. We do it ourselves karena we still compete with another church, right? Nah, tunggu sebentar. Ini nanti harus kasih subtitle nih ngomongin. Kebanyakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke, apa-apa. Nanti gua bikin subtitle dah. Terus, jadi kan karena kita compete dengan banyak church kayak gitu kan. Nah, jadi saya semakin mengiyakan dosa it's fine. Ada yang nebus kok. Kok takut? Gue mau nanya nih. Ya. Kan dosa lu ditebus. Ya. Yesus nebus dosa. Betul. Yesus nebus dosanya Jesslyn. Betul. Nebusnya ke siapa? Ke Tuhan. Hah? Menebusnya ke Tuhan dong. Dosa kita kan ditebus, dilunaskan kan? Kan ada pelunasan. Upah dosa adalah? Upah dosa adalah maut. Maut. Penguasa maut adalah? Iblis. Jadi kalau lu berdosa. Ya, bener ya. Berarti Yesus nebus dosa ke siapa? Iblis. Nah ini nih pengetahuan baru ini. Pernah baca kan? Iya, ayat itu pernah baca kan? Hafal itu. Upah dosa adalah maut. Penguasa maut adalah iblis. Nah kalau Yesus menebus dosa manusia, berarti nebus dosa ke siapa? Iblis. Bener. Make sense. Benar sekali. Oke. Sekarang Jesslyn dosanya udah ditebus nih. Yang nyalib Yesus siapa? Orang-orang tentara Romawi. Suruhan Pilatus. Betul. Yang nyuruh Pilatus nyalib Yesus siapa? Iblis. Imam Yahudi dong. Oh, Imam Yahudi. Oke, belum kayak Imam Yahudi dapat Yesus dari siapa? Murid-murid ya? Diserahkan oleh Yudas Iskariot. Yudas Iskariot dibisiki sama siapa? Iblis. Jadi iblis berjasa apa berdosa? Berjasa sih. Buat nebus dosanya Jesslyn, iblis berjasa apa berdosa? Berjasa dong. Nah lu mau satu surga sama iblis? Make sense gak? Ya, make sense. Tentara Romawi berjasa apa berdosa? Berjasa lah. Kalau tentara Romawi nggak melakukannya, siapa yang melakukannya? Iya, kalau tentara Romawi nggak nyalib Yesus, ada nggak penebusan dosa? Tidak ada. Nggak ada. Artinya apa? Artinya sebenarnya kalau dicerita di Bible Yesus disalib gitu ya, di 4 Gospel, terus kemudian di dalam tulisan-tulisan Paulus, Paulus bilang bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib, berarti ajaran bahwa Yesus menebus dosa manusia di atas kayu salib kan belakangan. Iya, betul. Anggap kejadiannya betul ya, kejadian. Baik. Anggap aja kejadiannya betul. Murid-murid Yesus lari nggak? Lari. Kenapa lari? Takut kan? Takut disalib. Berarti mereka tahu nggak kalau Yesus disalib untuk nebus dosa mereka? Tidak. Nggak tahu. Tidak tahu.
Pasti pernah lihat dong lukisan, foto Maria, Ibu Yesus di bawah salib. Nangis apa ketawa? Nangis lah. Kenapa nangis? Sedih disalibkan. Sedih dong. Anaknya disalib dong. Anaknya. Berarti Maria tahu nggak dosanya Maria ditebus sama Yesus? Tidak tahu. Nah, berarti itu ada ajaran letter. Nah, letter teaching lah gitu. Betul. Ya. Berarti kalau memang benar kejadian itu waktu itu benar, ajaran bahwa Yesus mati di atas kayu salib adalah ajaran belakangan. Iya. Ajaran makanya kalau kita tanya tentara Romawi berjasa berdosa, bingung jawabnya. Berjasa lah. Logikanya harus berjasa. Berjasa. Kalau mundur-mundurin, iblis juga berjasa. Benar. Betul. Jadi penebusan dosa kita tuh adalah salah satu apa jadinya? Ini mohon maaf, ini kita bukan mengolok-olok. Tidak. Tapi kan ini make sense. Betul. Betul kan? Nanti ada pendeta bilang, oh enggak, karena itu udah ketetapan Tuhan. Gimana ketetapannya di mana? Udah dinubuatkan katanya. Nubuatkannya di mana? Tapi susah kalau orang nih, kalau pendeta bilang dinubuatkan itu yang diragukan karena Yesus sebelum disalibkan di Bukit Getsemani, di Bukit Getsemani itu dia kan berdoa dan memohon agar disingkirkan. Iya. Kalau dinubuatkan, kenapa dia masih mohon untuk disingkirkan? Itu. Kan tidak perlu. Pertama, kita bahas dulu gini. Kalau memang dinubuatkan di mana? Betul. Di PL. Ya, betul. PL punya siapa? Ke depan. Ya, kekristenan percaya adanya dosa asal. Apa itu dosa asal? Dosa asal itu adalah dosa yang kita warisi dari Adam karena kita sebagai keturunan dari Adam. Lebih tepatnya adalah bahwa semua kita itu menjadi orang berdosa karena kejatuhan atau keberdosaan Adam di dalam dia jatuh dalam dosa. Ya, jadi itulah yang disebut dosa asal. Dasar Alkitabnya adalah Roma pasal yang kelima ayat 12, 18, dan 19. Roma pasal 5 ayat 12 mengatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang. Demikianlah maut itu menjalar pada semua orang, dan semua orang telah berbuat dosa. Lalu ayat 18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Lalu ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Jadi yang dimaksudkan dengan satu pelanggaran atau ketidaktaatan satu orang itu adalah jelas menuju pada dosa pertama dari Adam. Jadi ayat ini mengatakan gara-gara dosa pertama dari Adam, maka semua manusia menjadi orang berdosa di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena Adam yang adalah manusia pertama itu dianggap sebagai wakil dari seluruh umat manusia oleh Allah. Anggap aja sebagai orang Kristen, Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat nebus dosa Yunia. Sebagai orang Kristen. Berarti Yunia cinta sama Yesus dong? Iya. Iya dong. Misalnya Yunia dikasih kesempatan ngelihat Yesus mau disalib. Kira-kira Yunia lari seperti murid lain atau nolong Yesus supaya nggak disalib, atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Ya kalau kita percaya sama dia, harus kita nolongin dia lah. Nolongin supaya disalib? Supaya enggak. Oh, supaya nggak disalib. Supaya nggak disalib. Berarti kita juga, terus kita kalau, mengorbankan diri kita juga gitu loh. Kalau emang kita percaya sama dia juga gitu. Terus ya, kalau nolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ditebus dong dosanya? Oh, makanya. Ya makanya. Bingung juga aku deh. Oh ya makanya. Di belakang ditebus juga. Kan rumusnya kan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Yunia kan? Kalau Yesus tolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ada penebusan dosa dong. Ini sama seperti begini ya. Kalau Indonesia mengirimkan tim sepak bola ke luar negeri untuk pertandingan, yang main bola itu berapa orang? Cuma 11 ya. Lalu yang main itu 11, tapi 11 orang ini adalah perwakilan Indonesia. Apabila 11 orang itu menang, maka disebut Indonesia menang, kita menang, padahal saudara dan saya tidak ikut main. Tapi mengapa kita menganggap kita menang? Karena mereka adalah perwakilan kita. Tapi kalau 11 orang itu kalah, dikatakan Indonesia kalah, kita kalah. Mengapa? Karena dia 11 orang itu perwakilan kita. Mereka menang, kita menang, mereka kalah, kita kalah. Demikian juga Adam itu adalah perwakilan dari semua manusia. Adam suci, kita semua suci. Adam jatuh, kita semua jatuh. Adam berdosa, kita semua menjadi orang berdosa. Itu yang dimaksudkan dengan dosa asal ini.
Nah, memang ada kepercayaan bahwa pada waktu manusia lahir itu dia lahir dalam keadaan suci. Orang-orang agama lain percaya demikian, tetapi kekristenan tidak percaya hal itu. Kekristenan percaya atau mengatakan bahwa sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan, manusia itu sudah adalah orang berdosa. Inilah yang disebut sebagai dosa asal atau original sin. Jadi bukan hanya, kalau dilihat kita bukan hanya penjahat atau pembunuh atau pemerkosa dan sebagainya yang adalah orang-orang berdosa. Tidak. Saudara dan saya adalah orang berdosa. Tidak peduli kita orang baik bagaimanapun juga. Tidak peduli kita itu hidup dengan standar moral atau etika bagaimanapun juga. Kita pokoknya begitu lahir kita sudah adalah orang berdosa. Itu yang dimaksudkan dengan dosa asal. Karena kita keturunan orang berdosa dan Adam itu adalah perwakilan kita. Terus waktu disalib, itu kalimat Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Kira-kira tuh kalimat rela atau nggak rela? Nggak rela lah. Berarti kan sebenarnya indikasinya, menurut ayat di Bible sendiri, Yesus nggak rela disalib. Iya. Betul kan? Terus pendeta bilang Yesus sudah mati dari kayu salib untuk nebus dosa manusia. Gitu. Yesus nebus dosanya ke siapa? Ke Allah. Kalau Kesia berdosa, upah dosa adalah maut, penguasa dosa adalah iblis. Terus Yesus nebus dosanya ke siapa? Ke iblis dong kalau begitu. Kok seru? Lah bener nggak? Iya benar sih. Ada di sini. Ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau upah dosa adalah maut, penguasa maut adalah iblis, Yesus nebus dosa manusia, Yesus nebus dosa ke siapa? Ke iblis dong. Ini yang ngomong loh ya, bukan gue ya. Iya. Diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Kategorinya jadi ada 2 ya Pak. Kalau misalkan kita baca di Perjanjian Lama kan ada dosa keturunan juga. Nah itu untuk penyelesaian yang dosa turunan ini gimana sih Pak? Karena kan misal setahu saya misal yang atas-atasnya yang salah nih, nurunnya tuh malah kena saya gitu. Tanpa saya tahu. Nah itu gimana? Gak bisa. Hanya yang berdosa saja yang Tuhan hukum. Tidak bisa nenek moyang kita yang berdosa lalu Tuhan hukum ke kita. Adik ada bawa Alkitab di situ? Iya. Coba buka Yeskiel. Ya, orang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya, ayah tidak turut menanggung kesalahan anaknya. Jadi tidak bisa nenek moyang kita yang salah di atas, lalu Tuhan hukum kita yang di bawah, yang tidak bersalah. Gitu. Oh iya, baik Pak. Bingung juga aku deh. Silakan ditebus juga. Berarti kan sebenarnya indikasinya, menurut ayat di Bible sendiri, Yesus nggak rela disalib. Iya. Betul kan? Terus pendeta bilang Yesus sudah mati dari kayu salib untuk nebus dosa manusia. Gitu. Yesus nebus dosanya ke siapa? Ke Allah. Kalau Kesia berdosa, upah dosa adalah maut, penguasa dosa adalah iblis. Terus Yesus nebus dosanya ke siapa? Ke iblis dong kalau begitu. Kok seru? Lah bener nggak? Iya benar sih. Ada di sini. Ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau upah dosa adalah maut, penguasa maut adalah iblis, Yesus nebus dosa manusia, Yesus nebus dosa ke siapa? Ke iblis dong. Ini yang ngomong loh ya, bukan gue ya. Iya.